Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Asy-Syaikh Muhammad Zain Muhammad Nawawi ibni Umar al-Jawizil Karamah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah, wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah, annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, kita masih melanjutkan kajian tentang ikhlas. Ikhlas itu mudah diucapkan, tetapi dia rumit karena tanpa sadar masuk ke dalam keikhlasan itu ria. Kalau sudah masuk ria, maka ibadahnya diabaikan. Pahalanya dihapus karena ada ria, karena ada harapan-harapan duniawi. Adapun resiko orang yang bersodakoh kemudian berdampak kepentingan duniawi tidak masalah. Ketika seorang yang berinfak kemudian ternyata harum namanya, kebetulan dia memang nyalek, kemudian menampung suara, maka itu konsekuensi logis dari sebuah amal sosial. Tetapi kalau dari awal dia niatkannya untuk mendapatkan suara, maka itu yang menyebabkan pahala itu hilang dengan sebab riya itu. Nah, kita akan lanjutkan. Wa ammas shadiqul ladzi la yura'i. Adapun orang yang benar, orang yang jujur, orang yang lurus dalam melakukan keikhlasan dalam beramal itu, falahu satrul ma'asi, ya, maka dia harus menutupi kemaksiatan. Wa huwa matlubun lisamaniyati umurin, dan itu diminta karena 8 hal. Jadi ada petaka-petaka yang menyebabkan kita gagal dalam beribadah itu. Nah, di antaranya, di luar dari kita mempertahankan jangan sampai riya, maka kita juga harus menjaga. Ada 8 hal yang mesti dijaga untuk kita menjadi as-shadiq, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang lurus. Nah, di antaranya itu satrul ma'asi. Kita harus menutupi diri kalau ada perbuatan salah. Mohon maaf, sulit menghindar tidak jatuh pada kesalahan. Dan kesalahan bisa jadi bukan maunya dia salah. Dia terbentuk oleh lingkungan terpaksa salah.
Biasanya kalau di instansi bahkan ya, dia terbentuk oleh keinginan pimpinan untuk mendapatkan anggaran sekian, maka disepakatilah sebuah ya korupsi berjamaah. Dia ada di dalamnya. Kalau dia tidak ikut dalam bagian itu, maka dia bisa jadi tersingkir, karirnya selesai. Nah, ini kemungkinan terjadi pada masyarakat kondisi yang semacam itu. Seandainya dia berpikir berapa nilai kesalahan yang dia lakukan dalam rangka menjaga kursinya supaya tidak patah, karena punya tanggung jawab keluarga. Sementara dia sudah bercita-cita uang ini tidak akan dimanfaatkan, tidak akan masuk ke dalam tubuh baik dirinya, istrinya, anaknya. Maka ini akan dikembalikan ke masyarakat, pembangunan yang ada di masyarakat. Kalaupun itu dia sudah melakukan semacam itu, niatannya semacam itu, maka dia mesti tutupi. Jangan melakukan kesalahan itu terbuka. Ya, itu yang dimaksud. Al-awwalu al-farahu bisatrillahi alaihi. Yang pertama, dia mesti bergembira dirinya itu ditutupi oleh Allah. Bapak, ada orang di rumah tangga itu ketika dia pulang ke rumah, istrinya itu cium tangan, anaknya itu cium tangan. Bisa jadi kalau topengnya dibuka sama Allah, istrinya nggak mau cium tangan. Anaknya hilang kepercayaan sama ayahnya. Kalau yang dibawa pulang itu ternyata tidak halal, nggak akan dia mau. Allah sudah tutupi itu, dan janji Allah hanya uququl walidain, hanya orang yang durhaka kepada ibu bapak saja yang dibuka topengnya. Jadi nauzubillah min zalik, orang yang durhaka kepada ibu atau ke bapak-bapaknya, dia nggak nunggu mati, nggak nunggu hari kiamat, ya dia akan dibuka di muka bumi ini kejelekannya, topengnya dilepas oleh Allah, dan nanti ada akibat-akibat ketidakridoan ibu bapaknya terhadap kehidupan dia. Bisa jadi menyangkut sosial, pamor, kehormatan, atau dalam hal yang bersifat ekonomi. Orang yang durhaka itu kelihatannya banyak hartanya, tetapi dia tersiksa. Nah, selain dari uququl walidain, Allah sudah janji umat Nabi Muhammad itu ta'jilul uqub, ta'jilul iqab, akan ditunda siksaannya. Ditunggu apa? Disuruh taubat. Nah, selama dia belum taubat, kita ini dipakaikan topeng sehingga tetap mulia di hadapan istri kita, tetap mulia di hadapan anak kita, di masyarakat tidak kelihatan kalau kita ini pelaku durhaka. Nah, itu mesti bersyukur. Ya, kita bersyukur ada topeng, saturun topeng yang menutup muka kita ini. Faizaftadaha igtanna bihadkillahi sitrahu. Apabila dibuka, tafdi, Allah buka rahasianya, seperti orang-orang yang durhaka itu, igtamma bihadkillahi sitrahu. Ya, maka dia akan merasa duka cita, ya, kalau Allah membuka tutupnya itu tadi. Nyesal, baru nyesal, tapi sudah terbuka. Bapak ibu sekalian, ibu yang sudah sakit hati, bapak yang sudah sakit hati, kalau kita akhirnya kita minta maaf, ibu itu pasti memaafkan. Sejelek-jeleknya bapak itu dia mesti paham kalau anaknya minta maaf, berjanji tidak mau mengulang. Itu pasti itu. Ibu apalagi yang melahirkannya. Tapi toresan
toresan yang kita buat di dalam hatinya itu sulit sembuhnya. Jadi dia mau memaafkan, tetapi toresannya itu sulit. Ya, nah dia akan merasakan irtamma, duka cita kalau Allah membukanya. Fil kiamati, ya, di akhirat nanti, lil hadisil mari, berdasarkan hadis yang lalu, ya. Pada pertemuan yang lalu kita membaca satu hadis bahwa orang yang menutupi kesalahan orang di dunia, nanti kesalahannya ditutupin di akhirat, ya. Jadi man satara mu'minan satarahallahu yaumal qiyamah. Orang yang menutupi kesalahan orang lain, dia lihat tanpa sadar, dia lihat gitu, maka kemudian dia menoleh, dia tidak menceritakannya kepada siapapun, itu bukan maknanya membenarkan perbuatan itu. Mohon maaf nih, kita tanpa sadar ada tirai terbuka orang yang sedang melakukan tidak senonoh, bukan suami istri gitu. Kita lihat. Kemudian kita palingkan muka kita. Kita berjanji tidak akan membukanya. Kita akan bawa ke kuburan yang kita lihat itu. Itu maknanya bukan membenarkan perbuatan itu, tetapi dilarangnya membuka aib orang. Karena aib itu, dia kalau dia bertaubat, dia juga sudah bisa bebas dari perbuatannya. Nah, jadi jangan jadi konsumsi umum. Sekarang ini Bapak di masyarakat, gara-gara HP ini, setiap melihat sesuatu, posting. Nah, kesalahan orang itu kita yang memperbanyak saksinya. Orang meninggal tabrakan Pak, bukan ditolong, dipoto dulu. Ketika darahnya keluar, dipoto dulu, divideoin, baru ditolong. Subhanallah, nggak boleh ini kita melakukan yang semacam ini. Ya, nah jadi siapa saja yang biasanya kalau jatuh terus HP ini mau ganti baru, ya, agak jauh ininya yang didekati barang. Oke, udah cukup. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita menolong, menutupi, bukan membenarkan. Karena makom kita bikin surat, kita WA, kita japri. Sabar atas kegiatan itu, dia tunggu waktu yang tepat, dia tegur, dia beri masukan. Begitu caranya, bukan diposting. Subhanallah. Jadi saya lihat ya di medsos itu kadang masuk ke beranda kita orang yang mencuri-curi postingan. Emang sengaja dia mau buka kesalahan orang. Nah, itu bagian dari yang tercela. Nggak boleh dilakukan. Dia mesti tutupi. Saya pernah menyampaikan satu kisah yang menarik ya Pak. Dulu wanita kalau kentut di depan suami boleh dicerai. Dulu. Kalau sekarang kompensasinya itu macam-macam itu. Tapi konvensinya tidak sama seperti dulu. Tidak ada lagi. Sekarang sepertinya dimaklum. Dulu pada zaman ya setelah salafus saleh nggak boleh. Jadi kalau istrinya kentut dianggap melakukan perbuatan yang salah besar dari sisi etika. Suatu ketika ada anak gadis yang berbelanja ke warung. Di depan warung mungkin karena makanan dia banyak gas. Dia nggak bisa nahan ketika belanja kentutnya. Nggak bisa ditahan. Maka yang ada dalam pikiran si wanita ini,
tergantung yang punya warung. Kalau dia bercerita, berarti dia jadi perawan tua. Tidak akan ada yang melamarnya, dan dia menjadi orang yang melakukan bertelanjang bulat di tiang hari. Subhanallah. Maka si pedagang ini, si penunggu warung ini melayaninya seperti orang yang tuli dan bisu. Dengan bahasa isyarat dia melayani si gadis ini belanja. Maka sedikit demi sedikit rona si gadis ini senang. Merah pipinya. Karena dia tahu pedagang ini tuli dan bisu, tidak mungkin mendengar dia kentut dan nggak mungkin menceritakan kepada orang lain. Kelihatannya sepele, Pak. Memelihara martabat si gadis ini, dia tahu persis. Dia tidak pernah menceritakannya kecuali dibawa ke dalam kuburannya. Nggak pernah dia menceritakan. Maka ulama mengatakan satarallahu dzunubahu yaumal qiyamah wali walidayhi. Allah tutupi kesalahan dia di hari kiamat berserta ibu bapaknya. Jadi berpahala itu nggak mesti sholat, nggak perlu puasa, nggak mesti berzakat, haji. Menutupi aib itu adalah pahalanya besar. Walaupun sebenarnya kontennya akan menarik dan itu menarik share, ratingnya naik gitu. Walaupun, tapi dia tidak mau melacurkan keimanannya, bahwa dia paham ini orang, jadi pemahamannya orang ini sedang tidak sabar, orang ini terpleset, bahwa saya juga bisa jadi terpleset dan jatuhnya lebih jelek dari dia. Biarkan Allah tunggu dia untuk bertobat. Nah, satar itu, menutupinya itu perbuatan yang luar biasa. Subhanallah. Ya. Wasani ilmuhu annallaha ta'ala yakrahu zuhural ma'asi wa yuhibbu sitraha. Yang kedua, dia mengetahui bahwa Allah Ta'ala tidak suka, Allah benci menampakkan kedurhakaan, menampakkan kemaksiatan, wa yuhibbu sitraha. Dia suka menutupinya. Bapak, jangan-jangan dosa kita banyak ya, tapi dosa yang lebih besar ketika kita tidak menutupinya. Oleh karena itu batasan riba, ini pembandingnya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ngomongin Fir'aun ahli neraka, riba bukan? Fir'aun nanti di neraka, apakah riba, berdosa? Tidak. Kalau kita ceritakan Namrud, Haman yang ada di Al-Quran, nanti itulah penghuni neraka yang paling dalam. Apakah kita riba? Tidak. Menceritakan Abu Jahal, bahwa itu adalah menjadi pembakarnya api neraka. Apakah berdosa? Tidak. Alasannya karena Allah sudah menyatakan. Yang kedua, cirinya kata ulama, karena dia waktu melakukan kezalimannya itu terbuka. Oleh karena itu Bapak saya sekalian, kasus umpamanya selegram yang menuntut tentang anak biologis dari seseorang, kita jangan sebut namanya supaya tidak jadi ghibah. Kenapa? Karena dia melakukannya terbuka. Dia melakukannya terbuka, dijual, pornografinya dijual, maka itu bagian yang dia sudah membuka, sudah tidak ada tamengnya, sehingga kita bukan orang yang membuka tameng. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia,
Jadi orang tanpa sadar, tanpa ada kecerdasan, dia sudah salah tapi telanjang di siang hari. Itu kebodohan imaniah namanya. Bukan cuma bodoh intelektual, tapi bodoh imaniah. Ketika kesalahannya dibuat vulgar, dibuat terbuka. Dan sekarang ini kesalahan yang terbuka itu banyak, Pak. Itu kita kalau membicarakannya tidak ghibah. Karena dia sudah tidak ada tameng lagi. Jadi kalau utanya apa ukurannya ghibah, apabila si pelakunya sudah tidak menutupinya, maka tidak berlaku ghibah. Seperti halnya kita menceritakan Fir'aun, Namrud, Abu Jahal dan lain sebagainya karena dia melakukannya terbuka. Ya. Nah, jadi Bapak sekalian, anak muda ini semalam habis melakukan sesuatu, besok ketemu sama temennya, dia cerita, 2 kali dosa. Dosa karena dia melakukan, dosa karena dia menceritakan. Membuka tameng Tuhan dibuka. 2 kali dosanya. Wasalisu karahatu zammin nas lahu bidzalika min haitsu annahu yughimmuhu wa yushghilu qalbahu wa aqlahu an ta'atillah. Membenci celaan manusia sekiranya membuat duka cita dan menggalaukan hati dan akalnya dalam taat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, durhaka itu kalau kita melakukan kesalahan, cirinya apa kalau itu salah? Gak usah lihat Quran, gak usah lihat hadis. Kalau kita melakukan kesalahan, apa cirinya? Galau. Maaf nih ya, kalau kita mencuri, mungkin kalau kita makan sesuatu dari uang itu, kenikmatannya itu ada di mulut, di kerongkongan gitu. Tapi hatinya itu galau, tidak koneksi dengan nikmat yang dimakan. Jadi subhanallah, bahwa dikatakan albirru matma'anna qalbu. Kebaikan itu ketika hati itu tenang, damai. Nah, itu baik. Lawanannya ketika sesuatu itu dilakukan galau, nah itu perbuatan salah. Gak usah lihat Quran, gak usah tanya Pak Kiai. Kalau kita tanyakan hati kita, maka dia galau. Itu cirinya. Ya, kalau makanan itu tidak bagus. Wa bihadzihil illati yambaghi ayyakraha alhamdalladzi yusghilhu an zikrillahi ta'ala wa yasrifahu an zikri. Dengan alasan ini siogyanya dia membenci pujian yang mengalihkan dia dari mengingat kepada Allah dan memalingkan dari berzikir. Ini yang berikutnya. Jangan senang kalau dipuji. Kalau dipuji, kita senang dengan pujian itu, dan ini sifat manusia. Kalau dipuji kita senang, ini sifat manusia, maka menyebabkan pahalanya sudah ibarat voucher sudah ditukar di dunia ini. Mohon maaf Bapak, kita kalau ibadah itu ibaratnya dikasih voucher. Voucher itu berlaku terserah kita yang mau memanfaatkan. Ada orang yang sudah menukarnya di dunia. Dengan apa? Pujian. Dengan apa? Dengan suara dan lain sebagainya. Nah, jangan senang, jangan bangga hati kita ketika orang memujinya. Jadi kalau kita umpamanya di kampung, di lingkungan, di klaster, di perumahan, rajinnya menjelang maghrib, menjelang sholat, sudah bersarung, berkoko, berpeci ke masjid umpamanya. Orang senang sama kita. Dan dia menyatakannya, subhanallah, saya senang seperti Bapak, seperti Mas, saya pingin ajarin dong kiatnya bagaimana saya pingin seperti itu. Wah, itu sumum. Itu racun. Ketika kita mengatakan, ketika kita mengekspresikan kesenangan dengan pujian itu, maka itu bagian yang memupuskan pahala kita. Jadi kita mesti bilang,
Alhamdulillah Allah yang menggerakkan, saya tidak punya kemampuan apa-apa. Selesai. Nggak akan bisa dinaikkan sama setan. Kalau kita fa'amma binikmati rabbika fahadis, dipuji, sebutin. Kalau itu Alhamdulillah Allah yang mengarahkan saya, mendidik saya, mengarahkan saya, menjadikan saya seperti ini. Itu nggak bisa dinaikin lagi sama setan. Nggak bisa dimaaf lagi kalau kita fahadis. Tapi kalau kita tidak fahadis, itu bukan dari Tuhan, maka kita sambil menunggu-nunggu pujian apa lagi. Karena itu dijadikan spirit hidup. Ada orang kalau pujian itu dijadikan spirit hidup. Bapak ini Kang Jojo ini live streaming ya? Enggak. Oh enggak live, tapi ditaruh di YouTube. Orang yang naruh di YouTube live streaming atau tidak, Bapak Ibu sekalian, yang dia tunggu apa? Sharingnya itu berapa subscriber yang menjadikan dia ini YouTube ini menjadi besar, semakin besar dan bisa menghasilkan uang. Dalam dunia ya komunikasi, media komunikasi, dunia digital itu sesuatu yang wajar. Tapi kita nggak boleh beribadah mentalitasnya seperti ini, nggak boleh. Mudah-mudahan banyak yang like, mudah-mudahan banyak subscriber, banyak yang mengikut, mudah-mudahan bisa menghasilkan uang. Kalau ibadah, rusak ibadahnya. Rusak, dijamin rusak. Jadi tidak bisa kaidah yang pada dunia digital itu dipakai untuk konsep beribadah, nggak boleh. Rusak ibadah kita kalau kita senang dipuji, hancur sudah. Ya, jadi tidak sama dengan kaidah berdagang, bahwa kita menyebut-nyebut kebaikan barang produksi kita, maka itu dapat membuka peluang pangsa pasar semakin luas. Itu dalam dunia dagang. Tapi kalau dalam ibadah nggak boleh. Ente kalau mau ibadah di tempat saya aja, imamnya saya langsung insya Allah qabul umpamanya. Itu dagang namanya. Nggak bisa. Jadi jangan salah meletakkan, bisa jadi kita ekonom, bisa jadi kita orang yang latar belakang matematis. Jangan digunakan teori itu untuk kita beribadah. Tidak sejalan ya, karena semuanya itu memiliki kriteria dan tata caranya. Ar-rabi'u karahatuhu li zammin nas min haitsu yata'azza. Dia benci celaan manusia sekiranya dia merasa tersakiti. Fa inna zamma mu'limun lil qalbi, karena sesungguhnya celaan itu menyakitkan hati. Kama anna darba mu'limun lil badan, sebagaimana pukulan menyakitkan pada tubuh. Wa khaufu ta'allumil qalbi bi zammi laisa biharamin. Dan takut sakitnya hati dengan adanya celaan itu tidak diharamkan. Walayati bidzalika, tapi jangan melakukan kedurhakaan untuk itu. Ini Pak, di kalangan mutasawwifin terjadi perbedaan pendapat. Kalau di sini nggak boleh. Dulu di Banten ya, salah satu daerah, saya tidak sebutkan supaya karena ini didengar oleh umum, ada seorang ulama yang mau meratakan jalan menuju pesantrennya itu. Dulu kan tidak seperti sekarang di aspal gitu. Maka dia mengatakan ketika pengajian, besok ibu-ibu tolong hadir mulai jam 6, angkutin batu untuk meratakan jalanan. Kenapa ibu-ibu? Yang kuat tenaganya itu bapak-bapak. Ibu-ibu itu punya tanggung jawab masak di rumah.
Ini sepertinya orang laki-laki suaminya berpikir, ini kiai maksudnya apa? Kok justru istri-istri kami disuruh? Besok benar wanita-wanita, ibu-ibu itu minta izin kepada suaminya. Jadi pagi sebelum subuh sudah masak, kewajibannya dia penuhi, maka mereka datang mengangkut. Kewajiban rumah dikerjakan, tapi dia ya mengikuti kerja bakti yang diinginkan oleh kiainya. Kiai ini lama-lama hilang simpatiknya. Masyarakat mulai tidak simpatik sama dia. Kenapa bukan kami yang laki-laki yang disuruh kerja? Istri kami itu punya tanggung jawab di rumah. Masih ada anak kecil sehingga kami ngurus anak kecil. Subhanallah, Bapak saya sekalian yang berbahagia, oleh sebagian ulama ini boleh. Tapi kalau di sini nggak boleh. Kita tidak boleh melakukan satu kesalahan tujuannya supaya orang itu jangan terlalu mendekat. Jadi dia kemana-mana diikutin sama orang, kemana-mana dikagumin, kemana-mana dicium tangannya, kemana-mana orang minta air minum, keberkahan itu. Dia sumpek. Dia tidak senang dengan yang semacam itu, maka dia mau menghindar. Nah, salah satu menghindarnya itu melakukan kesalahan. Kesalahan dalam etika, bukan salah dalam syariat. Kalau syariat apa kesalahannya? Nggak ada. Tapi simpatik itu hilang. Nah, ada orang yang memanfaatkan itu supaya dia menjadi orang yang mahmul, orang yang tidak diketahui, orang yang tidak dikenal. Jadi Bapak, semakin tinggi ibadah seseorang, dia menghendaki tidak diketahui oleh orang. Semakin ditutup-tutupinya ibadah. Itu mengapa ibadah dilakukan yang malam tidak dilihat orang, tidak dilihat istri dan anaknya, nilainya tinggi. Ibadah sehari-hari semakin tertutup, semakin bagus. Sedekah diumumkan boleh, tapi semakin tersembunyi, semakin orang tidak tahu, semakin bagus. Nah, ada orang yang membenarkan ini karena menyalahi kesara, bukan menyalahi syariat, tapi etika yang dilanggar. Ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Syekh Nawawi mengatakan jangan melakukan itu. Masih banyak caranya untuk kita tidak menjadi melahirkan celaan-celaan dalam kehidupan. Ya, itu ada orang yang semacam itu dan itu menjadi ikhtilaf. Ya. Wa inna ma ya'si iza ajizat ya nafsuhu min zammin nas wada'athu ila ma la yajuzu hazaran min zammihi. Ya, bahwa menjadi maksiat itu bila berkeluh kesah dirinya dari celaan orang dan mengajak orang lain melakukan yang tidak diperbolehkan untuk menghindar dari celaan mereka. Ini kan sering terjadi ya. Korupsi berjamaah itu secara moral dia nggak terlalu menyakitkan ketika yang ditangkapnya itu 12. Tinggal direktur, kepala, pimpinan, kepala golongan ditangkap sendiri gitu. Bupati, gubernur, mukanya itu malu. Tapi kalau kenangkap 9, 11, mengurangi secara psikologis malunya. Itu pun jangan. Ya, mengajak orang lain dalam rangka ya mengurangi apa yang sesungguhnya bisa dia terima resiko itu. Dan Bapak, semua yang diprediksi oleh ulama sekarang menjadi fakta di masyarakat. Ya, KPK nangkep ternyata rombongan. Nah, kita itu orang itu bisa jadi tuh ada yang nggak mau tuh, tapi dia kejepit. Tapi dia mau nggak mau, sebelum dia dikucilkan, sebelum kakinya digergaji,
jatuh dia dari kursinya, maka dia ikut tanda tangan. Kalau kita belah dadanya, bisa jadi ada yang nggak mau. Kita tanya, uangnya dikemanakan? Masih disimpan. Yang nggak mau memakan atau diberikan istri. Bisa jadi ada yang seperti itu. Ya. Wal khamisu karahatu dzammi min haitsu anna syakhsa dzamma qad asallaha bihi. Dia membenci celaan sekiranya orang pencela telah durhaka pada Allah dengan sebab celaannya. Ya. Membenci celaan seseorang yang melakukan pencerahan karena dia sudah melakukan celaannya sendiri. Bapak saudara sekalian, salah satu yang dilarang, kita nggak boleh mencela orang yang tercela. Ini banyak orang nggak paham. Ada orang bilang gini, loh kan perintah Nabi kalau ada kemungkaran itu fal yughayyirhu biyadihi. Hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa'ilam yastati, ya, fa'ilam yastati fabilisani. Kalau dia nggak mampu dengan tangan, artinya dengan power, dengan lisan, maka dia melakukan perbaikan, ajak dialog. Fa'ilam yastati fabiqalbi. Kalau nggak mampu juga pakai hati, membenci aja. Itu kan perintah Nabi. Bapak saudara sekalian, yang dimaksud dengan kemungkaran itu adalah kemungkaran yang berefek kepada masyarakat, berefek kepada sistem. Jadi kalau orang illegal lodging, nah itu kemungkaran. Karena nanti kalau sudah kebanjiran, efeknya semua kena, wajib. Tetapi kalau tetangga kita melakukan kesalahan, maaf, teman kita satu ruangan melakukan kesalahan, kita mesti benci, tapi kita tidak boleh mencela. Benci itu adanya di hati, mencela itu di bibir, nggak boleh. Ini Bapak saya sekalian penting nih. Man a'yaral muslimina bidzambin. Siapa yang menghina, mencela seorang muslim dengan dosanya, dia lakukan dosa, kita muslim tapi gini pamannya bilang, peci doang putih, kerjaannya ternak tuyul mamanya, ya, atau kita bilang ustadz doang label tapi perbuatannya lebih keji mamanya, kita bilang ada kelihatannya dahi doang hitam tapi tiap hari menggerogoti perusahaan paman. Jangan lupa tuh Bu, kalau kita mengatakan itu, man a'yaran nasa bidzambih, siapa yang mencaci, menghina perbuatan dosa seseorang dengan dosa yang dia lakukan, bukan ditutupi malah kita mencacatnya, lam yamut hatta ya'mala bih. Orang ini nggak akan meninggal sebelum dia mengerjakan yang dia hina itu. Nauzubillah min dzalik. Dia suka ngutil. Dia sebelum meninggal ngutil dulu. Dia suka ngambil punya perusahaan. Sebelum mati dia nyolong dulu di perusahaan. Jadi nggak boleh Pak, yang munkar dengan zambun ini mesti dipisahkan. Nggak boleh, apalagi diposting. Nggak bakalan mati sebelum dia melakukannya. Hati-hati nih. Ada orang, ya, diem, ada lobang, dipahami kesalahannya, diposting nih. Orang ini, orang ini nggak akan meninggal sebelum dia melakukan yang dia posting dulu. Hati-hati Pak. Karena dosa itu belum tentu kemungkaran. Yang disuruh menyetop itu kemungkaran. Jadi definisikan dulu mana kemungkaran, mana perbuatan dosa. Kalau perbuatan dosa, siapa yang bebas dari dosa? Kalau ada yang nggak berdosa ini, saya kasih mobil. Angkat tangannya. Tapi kemungkaran itu perbuatan dosa yang berefek
kepada lingkungan, berefek kepada sistem ekonomi, berdampak kepada sistem alam, ekosistem, dan lain sebagainya. Itu namanya kemungkaran. Jadi jangan salah meletakkan hadis. Hadis kemungkaran digunakan untuk mencegah dosa. Nggak boleh. Kalau dosa tutupin. Nggak boleh, Pak. Ada hadis yang ekstrim, Pak. Saya pernah menyampaikan, kita ulang. Bapak-bapak mungkin pernah nggak seneng sama wanita, tapi wanitanya istri orang. Jangan bilang enggak. Kita seneng. Dan kalau yang ekstrim didoain mati itu suaminya. Ya, apalagi kalau perkawinannya suaminya jelek betul, istrinya cantik betul. Ini perkawinan musibah namanya. Ini biasanya suaminya ini umurnya pendek, disumpahin supaya cepat matinya. Kalau bapak kita, saya senang sama dia, wajar nggak? Wajar. Manusiawi. Kita demen sama istri bos. Senang dengan wanita istri orang lain. Manusiawi. Kemudian kita tahan. Ada orang yang menahannya, dia senang. Dia tidak pernah menyatakan. Bahkan kalau di kampung kita, orang yang di bawahan status sosialnya, suaminya di bawah kita. Istrinya ini cantik. Kita tidak pernah menyatakan. Kita jadi RT, jadi RW yang sangat memungkinkan dia minta bantuan kita. Kita tidak pernah mengungkapkan. Lama-lama cintanya semakin kuat, semakin gede kita, tapi kita semakin menahan, menekannya untuk tidak melakukan kesalahan, menyatakannya. Lama-lama semakin besar cinta itu, nggak doyan makan kita, nggak doyan tidur, sakit kita menahan cinta yang tidak tersampaikan itu. Kalau orang ini mati, maka dia matinya mati syahid. Menutupi kesalahannya sampai dibawa mati, hadiahnya mati syahid. Jadi bukan kesalahannya yang jadi kajian, Pak. Kesalahan itu menjadi sesuatu yang lazim dilakukan oleh manusia. Tapi manajemen kesalahan itu yang penting. Siapa yang... Kalau ada laki-laki ngelihat istri orang cantik nggak demen aja, masalah nih laki-laki ini. Mesti ke psikolog, bermasalah. Kenapa? Nggak demen sama orang cantik. Yang nggak demen bermasalah. Yang demen manusiawi, tetapi manajemennya dibuat. Kalau dia mampu menahannya, maka dia menjadi pahlawan. Menjadi pahlawan dalam memerangi hawa nafsunya sendiri. Subhanallah, itu ditulis, Pak, pada kitab-kitab klasik pahlawan hawa nafsu. Sampai mati dia, gak doyan makan, gak doyan minum, karena dia sudah menghindar. Bahkan ada kisah yang lebih lagi, Pak. Pada kitab klasik itu, ada seorang wanita yang cantik, dia cuma buka pintu, Pak. Mohon maaf nih ya, kalau dalam dunia prostitusi, kalau kita lihat, bukan cuma di Jakarta sini. Saya kalau subuh, Pak, itu Sabtu Minggu itu subuh saya sudah keluar. Itu daerah Bintaro itu, sektor 9, sektor 7, itu jam setengah 4, jam 4, itu masih bererat itu, ya, lobang-lobang di pinggir jalan itu. Sedih kita ya melihat, mencarinya semacam itu. Itu namanya dia memajang dagangan. Dalam kitab yang disebutkan, dia nggak perlu seperti itu karena namanya sudah masyhur. Jadi cuma membuka pintunya sedikit saja. Super cantik orang. Siapa saja dengan harga 500 dinar.
Mahal betul. 1 dinar itu 4 gram. Hanya orang-orang saudagar yang bisa mampir ke situ. Ada orang alim, Pak, masih muda, hafal Quran, dia mengajinya bagus, dia calon menjadi ulama, tapi dia pengen sekali masuk ke rumah itu. Kenapa? Dia nggak sanggup melihat kecantikannya. Maka dia mengatakan dalam dirinya, saya ingin melakukan 1 kali kesalahan, setelah itu aku bertobat. Dan setelah bertobat sampai kiamat aku tidak akan melakukannya. Saking cantiknya ini, maka dijual tanah. Tanahnya dijual sebagian, sedana seukuran untuk bisa membuka pintu wanita ini, maka dijual, dibukalah pintu itu. Maka wanita itu mengatakan, ainad dinar, mana uang dinarnya? Dikeluarkan sama dia. Dihitung sama wanita, oke. Maka wanita itu mempersiapkan diri, dibuka bajunya. Pada saat dibuka bajunya, si laki-laki ini memejamkan matanya, dan dia semakin dipejamkan semakin takut, semakin dipejamkan semakin takut dia pada Tuhan. Dan dia bilang, uang yang baru saja aku berikan itu adalah rezeki bagimu, tapi aku tidak bisa melakukannya karena aku tidak bisa berkhianat kepada Tuhanku yang sedang memandangku ini. Assalamualaikum. Lari dia. Kemana lari? Selari-larinya. Wanita ini yang mendapatkan uang seharga yang melakukan, tapi orangnya tidak berani dan dia mengatakan, dilihat oleh Tuhannya sama dengan Tuhan si dia. Maka dia jadi takut. Si WTS-nya ini jadi takut. Maka dikemasnya pakaian itu. Dia titipkan rumahnya ke tetangganya. Aku mau pergi. Mencari laki-laki itu, aku pingin serahkan diriku, aku minta dinikahi. Dialah yang pantas menjadi suamiku karena takutnya dia kepada Tuhanku, aku ingin bersandar kepada orang yang takut. Bapak, dana dibawa, uang dibawa, pakaian dibawa, rumah dititipkan, dicari. Sehari, seminggu. Sampai berbulan, nggak ketemu dia. Akhirnya dia mampir di satu tempat, makan dia. Dia cerita, mungkin kalau di sini sekarang bahasanya kita bikin dialogis gitu. Mbak dari mana? Oh, saya dari kampung ini. Saya mencari laki-laki yang cirinya seperti ini. Orangnya seperti ini, fisiknya, kemudian namanya ini, perilakunya gini. Oh, itu belum lama meninggal, Mbak. Ini nggak jauh dari sini. Sudah meninggal. Dan dia meninggalnya itu dadakan. Maka si wanita bilang gini, sebenarnya aku ingin ketemu orang itu. Aku ingin dinikahi sama dia. Sudah meninggal? Iya, sudah meninggal. Maka si wanita ini bilang, ada adiknya tidak, kakaknya tidak, yang agamanya bagusnya seperti dia. Aku ingin datang menyerahkan uangku dan aku ingin bersandar dengan dia. Oh, ada. Adiknya ganteng juga, soleh juga, dan di sini masyarakat ini mengagumi dia akhlaknya. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Tanya. Maka dia datang. Dia ceritakan tentang kakaknya. Maka adiknya juga menceritakan. Sejak dia pulang, berpikir tidak makan, tidak minum dengan dosa itu, maka dia akhirnya wafat dari lantaran yamutu bi khaufi. Orang yang meninggal dari lantaran terlalu takut kepada Tuhannya. Kalau begitu, kau mau tidak menikahi aku? Ini semua hartaku kuberikan. Karena memang wanita ini cantik dan ini adiknya ini belum menikah, maka menikahlah dia.
Subhanallah, Bapak sekalian, orang yang wanita yang sadar taubat dari kesalahannya, taubatannya nasuha, laki-laki yang benar-benar super bagus, dia menikah, di dalam riwayat dikatakan lahir dari rahim ini keturunan 70 nabi dan rasul. Nabi, lahir orang-orang baik dari wanita yang menutupi kesalahannya. Subhanallah. Nah ini Bapak saya sekalian yang berbahagia, sesuatu yang luar biasa ya. Izqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Rasul bersabda, al haya'u khairun kullu. Rasul mengatakan malu itu baik keseluruhannya. Jadi orang kalau punya sifat malu, al khairu kullu, kebaikan keseluruhannya itu ada pada rasa malu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al haya'u syu'batun minal iman. Malu itu cabang dari iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak akan datang kecuali kebaikan. Orang kalau punya malu kepada Tuhan, di mana saja ada atau tidak ada orang yang melihatnya, dia tidak mau melakukannya. Illa khairan, semuanya baik. Nah Bapak, malu inilah yang menyebabkan terlepas dari kita. Saya kira ini ya kajian kita pada kesempatan ini, insya Allah yang akan datang kita anjalkan as-saminu, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, masih ada beberapa menit bagi yang ingin memanfaatkan pendalaman materi. Saya minta tolong, ada yang punya pulpen? Baik, Firman, ada pertanyaan? Ya. Oke. Baik. Tidak disebutkan namanya ya Pak Hikayat. Sekarang tanggal 20 ya. 20. Ada, alhamdulillah kenyang ya Pak ya. Hari ini saya sendiri yang menyampaikannya, itu dahaga kita terpenuhi gitu. Ya Allah, subhanallah ya. Ada yang kita suka nggak bisa mengerjakannya ketika melihat jelek di mata kita, selamanya orang itu jelek. Hilangkan. Yang kedua, ketika kita melihat jelek, kita tutupi, maka nanti kesalahan kita ditutupi oleh orang dan ditutupi oleh Allah di yaumil qiyamah. Yang ketiga, iman yang baik akan melahirkan malu. Malu khairun kullu, kebaikan semuanya lahir dari malu. Itulah pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma allimna ilman yuwafiqu ilmak wa awjid lana lisana sidqi fi ibadik. Allahumma allimna ilman yuwafiqu ilmak wa awjid lana lisana sidqi fi ibadik. Allahumma lakal hamd wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.